Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jempakisme. Semoga dalam keadaan baik ya kabarnya teman-teman semua, sehat semua, semakin sukses dalam beternak, semakin ada nyamuk teman-teman, semakin sukses dalam beternak, semakin lancar dalam berusaha. Amin, amin, amin. Hari ini ngelanjutin konten yang saat ngecek pian-pian di kandang foster kemarin. Saya pengen sharing pengalaman ini. Bukan tip and trick ya, saya belum layak memberikan tip and trick karena kemarin teman-teman lihat sendiri di konten yang lihat anak-anak di glodok itu kan masih ada yang mati, masih ada yang kegencet gitu. Tapi mayoritas sebetulnya kalau diperhatikan buat teman-teman yang nontonnya penuh, yang banyak kena itu anak-anak awal sama anak-anak pinsat. Itu karena foster itu lolohnya, menurut saya fosternya lebih susah. Kalau kebetulan anak-anak starvin lagi nggak ada yang lolos. Oh, ada satu kemarin. Anak-anak starvin itu juga lumayan lolosnya beda menurut saya. Jadi paling mudah itu lolos di Gol Amadin. Foster itu paling mudah lolos Gol Amadin karena nggak tahu tipikalnya atau gimana. Jadi lolos long tail atau pinsat lebih susah untuk foster, terus awal juga sama menurut saya. Jadi kalau lolos Gol Amadin hampir semuanya bisa. Itu jadi share pengalaman untuk foster itu lebih baik. Pertama, sebelum dia dijadikan foster itu disterilkan dari penyakit. Jadi sebelum dia breed Jepang gitu dijadikan foster kan, ataupun breed yang lain, karena di sini ada di video kemarin, di sini ada Dusky saya buat foster juga, breed Jawa juga saya buat foster. Sebelum dijadikan foster dia disterilkan. Jadi dikasih obat kutu, obat cacing, kemudian kita kasih antibiotik, spektrum luas itu macam-macam. Kalau saya, karena saya tidak paham ya, saya orang yang nggak dong, kadang saya kasih antibiotik macam-macam. Hari ini 3 hari atau sampai 5 hari antibiotik A, kemudian antibiotik B, antibiotik C gitu, sepunyanya ya. Yang punya antibiotik apa saya kasih obat semua untuk berusaha membersihkan bakteri-bakteri yang terbawa induk. Karena biasanya penyakit itu induk itu selain foster tadi selain meloloh anakan, dia juga akan menularkan penyakit ke anakan tadi. Jadi sebelumnya disterilkan dulu ya, saya bilang disterilkan dulu dari bibit-bibit penyakit, entah dari cacing, dari kutu, maupun dari bakteri. Saya cuma selalu berusaha itu, walaupun hasilnya saya tidak paham. Hasilnya seperti kemarin itu kadang-kadang ya masih ada yang kegencet, kadang masih ada yang ketularan penyakit. Tapi kalau dari video kemarin untuk jamur insya Allah tidak ada, bersih. Yang ada cuma saya ngelihat beberapa ekor sekilas masih kegencet, sama ada yang kena penyakit tertular dari induknya entah apa. Juga ada kendala yang kalah loloh kayaknya. Tapi biasanya kalah loloh itu disebabkan karena anakan sudah kurang fit, jadi persaingannya dia udah kalah. Seperti itu. Ataupun mungkin sebaliknya, karena dia kalah persaingan terus dia mudah terkena penyakit. Itu yang betul yang mana kurang paham saya. Itu yang pertama untuk persiapan lolos. Kemudian pakai yang sudah cukup matang usianya. Foster ini bisa kok pakai betina-betina maupun jantan-jantan. Ini jantan 2 ekor bisa buat foster, betina 2 ekor bisa, jantan 3 ekor pun bisa. Banyak yang senang menggunakan jantan-jantan itu ada. Kalau jantan-jantan, nanti jantan dimasukin 2 ataupun 3, kemudian dikasih telur kosong ataupun telur rusak.
tunggu sampai dia mengeram. Mapan biasanya beberapa hari, 3 sampai 7 hari kadang-kadang dia mengeram mapan, nanti kemudian ditukar telurnya, dikasih telur yang kita ambil dari Gol Amadin atau dari Owel atau dari burung yang lain. Seperti itu. Dan burung-burung yang bisa buat foster itu cukup banyak loh. Untuk foster Gol Amadin itu bisa menggunakan zebrafin, itu bisa, walaupun saya nggak memakai di sini ya. Tapi banyak untuk foster zebrafin itu digunakan untuk foster Gol Amadin. Kalau saya senang menggunakan emprit Jepang. Kemudian foster cutthroat itu di teman-teman yang lain banyak menggunakan silver bill, itu sukses. Tapi saya nyoba pakai silver bill itu bisa udah sampai usia berapa hari, itu kemarin di video hidup, sama lagi nyoba pakai emprit Jepang, pakai di cutthroat, karena yang saya lihat di konten-konten YouTube di Bangladesh gitu, peternak Bangladesh yang lihat, atau ya Bangladesh, India, Sri Lanka lah yang saya lihat ya. Itu mereka cutthroat sukses menggunakan emprit Jepang, tapi sedangkan di teman-teman Indonesia masih kesulitan. Ada yang bisa memang, tapi masih kesulitan. Saya sendiri kemarin nyoba beberapa kali gagal, tapi saya tetap terus mencoba karena penasaran kenapa yang di negara-negara lain bisa, di Sempak kok masih belum bisa. Seperti itu. Kemudian apalagi ya? Nah ini kalau fostering Owel itu karena menurut saya lebih susah daripada Gol Amadin. Biasanya saya membedakan. Jadi foster yang udah biasa handle Owel gitu akan saya khususkan dia untuk handle Owel sama pinstat ataupun long tail pin. Itu karena menurut saya mirip. Jadi yang loloh pinstat, Owel, foster zebra gitu biasanya pakai satu burung. Kalau yang loloh GA itu biasanya macam-macam, semuanya bisa loloh GA dengan bagus kalau di tempat saya. Jadi kalau teman-teman mau fostering dan jumlah burungnya banyak, kadang-kadang memang harus menspesialisasikan. Jadi foster A spesialis apa, foster B spesialis apa, itu menurut saya akan lebih baik itu. Dan untuk foster itu kadang-kadang ada capeknya. Jadi foster terus kadang-kadang ada capek, karena tempat saya kadang-kadang sampai 8 kali periode dia foster terus. Sering kadang terus capek, terus lolohnya jelek gitu. Lolohnya jelek, kalau saya biasanya saya istirahatkan nggak lama, paling 1 minggu atau 2 minggu. Saya kasih vitamin, saya kasih obat, kemudian saya masukkan kandang lagi untuk kerja lagi. Biasanya sudah cukup bisa membantu untuk dia kembali berbakti kepada kita. Seperti itu. Ini untuk produksi itu foster memang sangat membantu ya. Sangat membantu, walaupun ada mitos atau cerita dari yang artikel saya baca itu kan, sempat saya baca dan cerita-cerita dari teman-teman peternak itu dulu bahwa Gol Amadin kalau diloloh pakai emprit Jepang itu membawa bakteri penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan gitu. Saya alhamdulillah handle Gol Amadin itu serius dengan jumlah cukup banyak ya. Produksinya cukup lumayan banyak, indukan saya juga lumayan banyak. Itu tidak ada masalah dengan hal tersebut sampai saat ini. Jadi bahkan anak-anak saya itu jadi indukan sendiri di kandang saya, dan itu sudah ada yang usia 3 tahun masih produksi dengan bagus, masih hidup seperti itu. Jadi tidak ada kendala menurut saya dengan Gol Amadin yang difoster ke emprit Jepang. Tapi yang paling penting memang ketersediaan makanan saat foster itu meloloh anakan. Kalau pakan yang untuk meloloh anakan itu nutrisinya bagus, tercukupi, biasanya hasilnya akan bagus, gemuk-gemuk, gede-gede itu, temboloknya penuh-penuh. Seperti kemarin itu dilihat banyak yang temboloknya bagus-bagus, alhamdulillah. Mungkin sharing pengalaman di fostering
itu saja ya. Saya nggak punya pengalaman lain sih, tapi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang fostering bisa. Misalnya contoh kemarin di sini apakah jantan betina semua Mas? Enggak, bisa memakai jantan betina sama jantan-jantan. Kemudian ada saya memakai emprit Jepang kali emprit Jawa buat poster ada emprit Jawa kali emprit Jawa ada, kemudian Dusky sama emprit Jepang itu ada, bahkan MJ Hulan pun saya gunakan buat poster. Cuman memang kita harus hafal. Jadi kalau saya biasanya menandai di kandang-kandang itu, ini poster buat burung apa, sudah saya pisah-pisahkan. Jadi yang poster-poster lebih susah gitu biasanya saya spesialisasikan burungnya gitu. Udah, mungkin cukup sekian perjumpaan kita kali ini, sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat juga buat saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.